Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah. Pada pekan yang lalu, pada hari Ahad yang lalu, kita tidak membahas kitab yang akan kita bahas terus ini, yaitu As-Sunan Al-Yaumiyah, sunnah-sunnah harian. Kita membahas kemarin tentang kematian, persiapan kita untuk masa depan yang abadi, yaitu akhirat. Itu kita bahas dikarenakan berkaitan dengan perubahan tahun Hijriah. Maka sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sifat atau sikap muhasabatun nafsi, mengintrospeksi diri, menghitung-hitung amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Bahkan itu akan kita terus pertahankan kebaikan untuk masa depan. Dan uniknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah amalan untuk persiapan masa depan. Dalam artian perubahan tahun, ya. Kita sudah ingat semalam, ya. Semalam kita berpuasa Asyura. Itu 10 Muharram. Ya, puasa Asyura, dan itu bisa dilakukan hanya semalam 10 Muharram, bisa juga dilakukan dengan sebelumnya. Kita berpuasa pada tanggal 9-nya, atau hari ini kita juga berpuasa, berarti tanggal 11-nya. Dan boleh juga kalau digabung 3 hari, 9, 10, 11. Nah, jadi puasa Asyura itu kita lakukan di awal tahun, di bulan Muharram. Kemudian di akhir tahun yang lalu, itu di bulan Dzulhijjah, kita juga ada berpuasa sebelum hari Lebaran Kurban. Tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puasa disebut dengan puasa Arafah. Nah, jadi Allah memberikan kita amalan berpuasa di penghujung tahun dan di awal tahun. Nah, pahalanya, keutamaannya adalah kalau puasa Arafah itu akan diampunkan dosanya 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Kalau puasa Muharram Asyura itu akan diampunkan dosanya setahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin dari kita agar masa lalu kita itu ya dibersihkan. Karena biasanya orang yang ingin menghadapi masa depan atau ingin melakukan perjalanan ke depan, itu biasanya kan akan semakin ringan kalau bebannya ringan. Betul Pak, ya? Ya, kalau kita ingin melakukan perjalanan jauh misalnya, ya kita inginnya bebannya tidak berat. Kalau bisa ringan beban kita, sehingga melangkah pun ringan. Nah, Allah ya mensyariatkan untuk kita di penghujung akhir tahun dan di awal tahun itu adalah dengan berpuasa agar dosa-dosa kita diampuni. Dosa itu termasuk beban. Dosa itu termasuk beban. Bahkan para ulama mengatakan termasuk dari efek samping dari berbuat dosa, ya, diri kita terasa terbebani, berat untuk beramal kebaikan. Jadi dosa itu memiliki magnet dia. Magnetnya tentu untuk apa? Mencegah, ya, melawan kebaikan atau menarik kepada kejahatan yang lainnya. Untuk itu orang-orang yang sering atau terus melakukan kejahatan, melakukan keburukan, kemaksiatan, ya, itu biasanya jangankan untuk masuk ke masjid misalnya, ya, dekat-dekat masjid pun dia
ada rasa apa gitu ya. Ya begitu, memang seperti itu. Sama halnya dengan kita orang yang selalu berbuat kebaikan, kita rajin sholat, berpuasa, bersedekah, kita beramal soleh, kan kita nggak mau dekat-dekat diskotik ya Pak ya? Ya. Atau tempat-tempat apalah namanya itu, bulut-bulut itu kan? Kan kita akan menghindari itu, apalagi kalau masuk ke dalamnya. Ya, banyak penari-penari perempuan apa misalnya di situ, ya kita akan menghindar, nggak betah kita di situ. Begitu juga sebaliknya orang-orang yang banyak berbuat maksiat seperti preman misalnya, ya dia akan merasa apa? Kotor aku. Pak masih sholat, dia masih berkeberatan. Nah untuk itu Allah syariatkan untuk kita berpuasa di bulan Muharram ini, kemudian di Dzulhijjah yang lalu, akhir tahun dan awal tahun, agar terasa ringan langkah kita ke depan. Untuk itu, ya kalau sudah betul-betul kita bertobat, beristighfar, beramal soleh, insya Allah yang lalu itu Allah akan hapuskan, sehingga kita jangan lagi memikirkan masalah lalu. Fokus kita masa depan. Dan itu juga kita singgung pada Ahad yang lalu. Ya, waktu itu Bapak yang bertanya Pak ya. Nah, jadi kita sebagai seorang Muslim, ya seharusnya berpikir kita itu ke depan. Artinya kita akan memperbaiki diri untuk ke depan. Adapun yang telah berlalu itu biarkanlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu, karena kalau kita mengkaji masa lalu enggak siap-siap itu. Apalagi manusia ini kan seperti bulan, kata ulama. Kulluna kal qamar. Setiap kita ini seperti bulan. Lahu janibun muslim. Ada sisi yang gelap dalam kehidupannya. Sama seperti bulan itu kan terang, tapi ada juga sisi gelapnya. Yang paling terang itu bulan purnama, yang tidak ada sisi gelapnya. Ya terang benderang. Dan kalau itu ya nabi lah itu. An-nabiyyu mislul badar. Nabi itu seperti bulan purnama yang terang, tidak ada sisi gelapnya. Kalau kita ya mungkin hilal kita ini. Mungkin bisa saja hilal gitu ya. Hilal itu terangnya dikit gitu ya, gelapnya paling banyak. Itu pun kadang-kadang nggak nampak yang terangnya itu kan. Nah, kadang-kadang kita ya separuh terangnya, separuh gelapnya. Nah, tapi itu semua kita berusaha untuk berbuat baik agar semua dosa-dosa kita itu diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah harian. Dan ini adalah sesi yang keberapa? Ketiga. Nah, ketiga. Ini sesi yang ketiga. Kita membahas kitab As-Sunan Al-Yaumiyah, sunnah-sunnah harian. Dalam kitab ini sunnah-sunnah harian itu dibagi 7. Ya, pembahasannya dibagi 7 berdasarkan ya waktu-waktu terbaik untuk sholat. Pertama, sebelum fajar, apa-apa saja sunnahnya. Berarti sebelum fajar itu dari kita bangun tidur ya, sebelum sholat subuh gitu ya. Sebelum ini mohon maaf ini agak batuk-batuk pula. Lagi musim batuk ya Pak. Nah, waktunya apa? Sebelum fajar, kemudian waktu fajar, kemudian waktu duha, kemudian waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Nah, ini ada 7. Nah, jadi dalam kitab ini dibahas sunnah-sunnah apa saja dalam sehari kita, ya, dan dia dibagi berdasarkan 7 waktu ini. Nah, yang lalu sudah kita bahas sunnah-sunnah sebelum waktu fajar, sebelum adzan subuh dari kita bangun tidur. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan dari amalan-amalan sunnah yang kalau dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, tetapi itu mengurangi derajat kemuliaan, kehormatan. Karena sekali lagi kita bilang, ya kita tekankan bahwasanya ketika kita beramal ingin mendekatkan diri kepada Allah, ada pilihan-pilihan amal yang kita kerjakan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian yang kita tinggalkan ada yang haram, ada yang makruh. Kemudian ada yang kita
diberikan pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan. Itulah disebut dengan mubah. Nah, kalau sebagai seorang muslim, tentu yang paling kita perhatikan itu yang wajib. Yang wajib. Setelah itu yang sunnah. Jangan pula salah. Ya, perhatiannya kepada sunnah lebih besar daripada yang wajib. Seperti misalnya kalau Ramadan itu sering terjadi, anak-anak muda kita itu sholat tarawih rajin dia gitu ya. Isya lewat, subuh lewat gitu ya. Atau tadarusan itu kan sunnah gitu ya. Membaca Al-Quran di malam Ramadan itu sunnah. Tapi sampai begadang baca Quran tapi sholat subuh lewat gitu ya. Oke. Nah, jadi tapi ingat, sunnah itu memang betul dikerjakan berpahala, tidak berdosa. Tapi ingat, kalau itu sering kita tinggalkan, itu akan mengurangi apa? Derajat kita di sisi Allah, kemuliaan kita di sisi Allah. Jadi semakin kita memperbanyak sunnah setelah yang wajib, itu semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Bahkan kita sudah bahas kemarin, di antara kemuliaan orang yang mengerjakan kewajiban kemudian ditambah dengan yang sunnah itu adalah dia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita ditanya cinta enggak kita kepada Allah, cinta. Tapi buktinya apa? Gitu kan? Karena cinta itu perlu pembuktian, tidak hanya sebatas ungkapan lisan. Harus pembuktian. Nah, itu akan terlihat dari perbuatan kita, dari amalan harian kita. Bila kita mengakui cinta kepada Allah, kemudian kita laksanakan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, lalu meninggalkan yang haram dan yang makruh, maka kita betul-betul sudah jujur dalam pengakuan itu. Ya, jadi tidak hanya sebatas ungkapan, tetapi kita buktikan dalam bentuk amalan. Nah, kemudian di antara hikmah ataupun keutamaan melaksanakan yang sunnah setelah yang wajib, doa kita lebih mustajab. Doa kita lebih mustajab. Jadi kalau kita berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Jangankan berdoa, kadang-kadang kita enggak minta aja Allah kabulkan, ya Pak ya. Gitu. Apalagi kalau kita berdoa, tentu akan Allah kabulkan. Dan pengkabulan doa kita itu dengan 3 cara ya. Pasti Allah respon itu. Semua doa kita direspon Allah, dikabulkan Allah itu. Tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan Allah. Hanya saja pengkabulannya dalam bentuk 3 cara. Yang pertama yang memang diberikan sesuai permintaan. Yang kedua tidak diberikan, tapi diberikan apa? Pengganti dari itu. Ya, Allah akan hindarkan dia dari hal yang seimbang dengan doa yang dia minta. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, dia akan diberikan gantinya di akhirat. Ya, gantinya di akhirat. Dalam bentuk apa? Pahala berdoa itu Allah akan berikan di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak direspon oleh Allah. Oke. Kita murojaah sedikit. Kita mengingat-ingat kajian kita yang lalu tentang sunnah yang bagian pertama waktu sebelum fajar. Kita akan sebutkan apa-apa saja sunnah sebelum fajar, yaitu bangun tidur. Jadi bangun tidurnya sebelum fajar, sebelum azan berkumandang kita sudah bangun. Itu sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya begitu. Apalagi kalau kita sudah orang tua, ya, orang tua ini kalau begitu azan kita baru bangun, itu biasanya butuh persiapan. Ada sebagian orang itu kalau dia di situ azan, di situ dia bangun, dia pasti terlambat ke masjid kalau sholat. Kenapa? Karena dia prosesnya lama gitu ya. Ada orang itu yang setiap bangun tidur harus buang hajat, buang ini gitu. Apalagi kalau air apanya, air kecilnya itu tidak lancar gitu. Jadi bolak-balik harus ke kamar mandi gitu ya.
Jadi ini termasuk sunnahnya bagi kita orang tua, ya bangunnya sebelum fajar. Jadi ketika nanti sudah azan berkumandang, kita sudah siap. Begitu. Ada orang memang jadwalnya setiap bangun tidur kamar mandi, Pak ya. Iya. Gitu untuk membuang-buang semua. Nah, itu butuh waktu. Jadi sunnahnya itu bangun tidur di waktu sebelum fajar gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sunnahnya, yaitu bersiwak atau gosok gigi. Jadi gosok gigi itu hukumnya sunnah dan itu berpahala kalau dikerjakan. Tapi dengan niat apa? Dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Bukan hanya sebatas pelaksanaan harian, kebiasaan. Kalau itu dilakukan ya tidak berpahala lah. Karena dia harus menghadirkan itu. Dan sudah pernah kita bahas bahwasanya amalan-amalan kebiasaan, maksudnya begini, kita berbuat ini dan berkata selama kita hidup di dunia ini, para ulama membaginya dua. Pertama ibadah, yang kedua adah. Ibadah, adah. Kalau ibadah itu memang tidak dilakukan kecuali bagi orang-orang yang muslim. Artinya tidak semua orang yang melakukan. Tapi kalau ada kebiasaan, itu dikerjakan bukan hanya orang muslim, tetapi non muslim, bahkan semua manusia melakukannya. Contoh misalnya apa? Oke, kalau ibadah contohnya sholat. Ya, sholat itu ibadah, jelas. Ya, karena itu memang tidak semua orang melakukannya. Bahkan jangankan non muslim gitu ya. Orang muslim pun ya banyak juga yang nggak sholat gitu ya. Nah, kan? Itu buktinya dia ibadah gitu. Adapun tidur, makan, mandi, ya, berjalan, berlari, itu adalah kebiasaan itu ada kebiasaan, itu bukan ibadah. Nah, tapi alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, ajaran agama kita memberikan kita sebuah peluang pahala yang besar. Itu semua bisa kita jadikan ibadah kalau diniatkan mengikuti Rasulullah dengan cara Rasulullah. Misalnya tidur, apa hukum tidur secara asal? Mubah. Apa arti mubah? Tidak berpahala, tidak berdosa. Jadi dia no value, tanpa nilai, nggak ada nilainya. Tapi bila kita kerjakan tidur itu, ya, dengan cara Rasulullah dan kita melakukannya dengan niat mengikuti Rasulullah, tidur kita akan bernilai pahala. Bayangkan tidur aja berpahala, apalagi tidak tidur gitu ya. Nah, tidur kita berpahala. Dengan cara kita kerjakan sebelum tidur, kita berdoa. Ya, doa mau tidur. Kita ucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut. Kemudian kita letakkan tangan kita di pipi. Kemudian kita posisinya kanan gitu. Ini agak terganggu ini dengan batuk. Oke, lanjut. Nah, jadi semua itu bisa menjadi bernilai pahala kalau kita kerjakan dengan cara Rasulullah dan niat mengikuti Rasulullah. Jadi kalau ini tadi bersiwak atau gosok gigi itu, kalau kita niatkan mengikuti Rasulullah akan berpahala bersiwak kita, gosok gigi kita. Kemudian apalagi sunnahnya yang bisa kita kerjakan? Berdoa bangun tidur. Dan ini kalau terlambat, sekarang pun boleh doanya. Ya, seharusnya kan tadi baca doanya. Nah, kalau sekarang misalnya baru teringat, misalnya agak lupa gitu, misalnya habis subuh baru teringat seperti ini, boleh nggak dibaca? Boleh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Itu doanya. Bahkan kalau ditanya ma huwa awwalu ma yaqumu bihil muslim fi yaumihi, al jawabu huwa du'a. Apa yang pertama kali dilakukan oleh seorang muslim ketika memulai hari kehidupannya? Jawabannya adalah doa. Ayyud doa? Doa apa? Doa bangun tidur. Karena kita memang tidur itu dan bangun tidur itu seperti hidup dan mati.
Ya, tidur itu bagaikan mati, hidup itu bagaikan bangun tidur bagaikan hidup. Nah, dan kita itu jelas kita ini hidup untuk mati. Ya Pak, ini harus kita ingat dalam diri kita. Kita ini hidup memang untuk mati. Dan kita mati untuk hidup. Nah, ini harus kita selalu ingatkan diri kita tentang hal ini. Kita ini hidup untuk mati. Dan kita mati memang untuk hidup. Ya. Kematian yang sama tetapi kehidupan yang berbeda. Ya, kita hidup untuk mati dan kita mati untuk hidup. Dunia awalnya kehidupan dan akhirnya kematian. Sedangkan akhirat awalnya kematian dan akhirnya kehidupan. Kematian yang sama tetapi kehidupan yang berbeda. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa huwa alladhi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, kemudian mematikan kita dan menghidupkan kita kembali. Hanya saja manusia itu banyak yang kufur, tak tahu diri. Ya, itu Allah yang bilang, innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia itu betul-betul kufur kepada Tuhan, mengingkari itu semua. Jadi ingat, kita ini hidup untuk mati dan mati kita untuk hidup. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini, beramal, berbuat baik itu untuk persiapan kematian. Dan kalaupun kita mati sebagai seorang muslim, itu lebih baik karena kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi sebagai seorang muslim, apalagi kalau penuh dengan cobaan, seperti misalnya hidup di negara minoritas yang disiksa, ya, yang berat mengerjakan amal kebaikan, amal agama, ibadah-ibadah itu, sampai ada yang disiksa, dipukul, seperti saudara-saudari kita di Rohingya, di India sekarang, itu terjadi bentrok itu Pak. Itu luar biasa. Sekarang Perdana Menterinya itu terkenal, itu anti Islam, itu terkenal, dan itu di